Selamat pagi, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Budi Santosa. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk membahas bagaimana implementasi PSO dengan R. Ya, saya sudah berikan tutorial bagaimana PSO diimplementasikan menggunakan MATLAB. Di sini kita menggunakan R. Jadi R ini gratis. Ya, mungkin teman-teman lebih bebas untuk download, menginstal menggunakan R. Baik, kita review sebentar mengenai particle swarm optimization ya, bagi yang belum familiar ya. Oke, misalkan kita ingin meminimasi sebuah fungsi, ya fungsinya sederhana saja untuk pemahaman teman-teman. Jadi misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 100 min x kuadrat. Kita ingin mencari minimumnya. Kita tahu ya minimumnya adalah 100. Ketika x-nya 100 maka ini akan mencapai 0. Tapi bagaimana kita menggunakan PSO, particle swarm optimization, untuk mencari minimumnya. Misalkan kita punya 5 partikel ya, 5 partikel dengan X awal atau posisi awal ini. 98, 104, 95, 103, 96. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam Fx, jadi misalkan 98, 100 juga 98 kuadrat, akan ketemu 4. Dan 104, 100 dikurangi 104 kuadrat akan ketemu 16. Dan seterusnya, 96 masukkan ke sini, akan ketemu 16. Kebetulan di sini F untuk partikel 1 dan partikel 5 sama F-nya 16. Kemudian misalkan kita inisialisasi kecepatan awalnya adalah 0,1 semua untuk semua partikel ya, 0,1, 0,1. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa F terbaiknya adalah 4 ini. Sorry, F terbaiknya adalah ya 4. Sorry, tadi 98 96 beda ya. Jadi F terbaiknya adalah 4. Ini dihasilkan dari X98. Jadi G-base-nya adalah 98. Jadi G-base adalah posisi terbaik yang menghasilkan F paling kecil dalam hal ini, yaitu 98. Tidak ada X lain yang menghasilkan F lebih kecil dari 98. Jadi G-base-nya adalah 98. Kemudian setelah ketemu G-base, kita bisa menemukan P-base. P-base untuk inisial adalah X itu sendiri karena belum ada pembanding. Jadi P-base adalah X. Nah, dari P-base dan G-base kita bisa mengupdate V, velocity, yaitu suatu inersia rho dikalikan V awal ini ditambah konstanta C1 dikalikan bilangan random 0 sampai 1 ya, dikalikan selisih P-base dengan X. Jadi kalau P-base-nya X itu sendiri, maka di awal P-base dikurangi X akan menghasilkan 0 semua untuk semua partikel. Kemudian ditambah C2, ini suatu konstanta juga, dikalikan bilangan random 0 sampai 1, G-base dikurangi X. Nah, 98 dikurangi dengan masing-masing X ini tentu saja tidak 0 ya, beda dengan yang ini tadi. Jadi, rho bisa dikasih nilai tertentu, misalkan 0,9 gitu ya, dikalikan dengan V. Kemudian C1-nya kita bisa kasih nilai 1, C2-nya kita kasih nilai 1. Dari sini kita nanti bisa mengupdate X di iterasi berikutnya. Dari X sama dengan X plus V. Nah, V-nya diupdate dulu, baru X-nya. Gitu ya. Jadi bisa dimengerti, ini tahap awal bagaimana PSO diinisialisasi. Kita ke slide berikutnya. Ya, jadi setelah V kita update, kemudian X kita update. Nah, F yang sebelumnya kita simpan sebagai F base. Jadi F base ini adalah F dari X0 tadi. Kemudian ini X1 atau X, ya itu adalah X0 ditambah dengan V, tambah V ini. Temukan X yang ini.
Nah, dari X ini kita bisa menghitung F-nya. Jadi F sebelumnya kita simpan sebagai F base. So far itu F base-nya itu karena belum ada pembanding ya. Kemudian ini adalah F untuk yang sekarang. Nah, Anda bisa bandingkan 4 turun menjadi 0,01. 16 turun menjadi 2,18. 25 turun menjadi 0,316. 9 menjadi 1,5. 16 menjadi. Jadi di iterasi pertama ini F-nya itu ternyata membaik, jauh membaik. Ya. Maka P base itu akan kita ganti dengan X yang baru ini. Jadi P base-nya adalah 100,11. Ini untuk partikel 1. Untuk partikel 2, 101,47. Partikel 3, 99,43. Saya ambil 2 angka di belakang koma ya. Kemudian partikel 4, 101,25. Partikel 5, 99,66. Jadi P base ini adalah posisi terbaik untuk setiap individu. Nah, kebetulan ini X lebih baik daripada X0. Nah, seandainya ada nilai F yang ternyata lebih tinggi daripada F base, maka kita bisa mengambil posisi terbaik itu dari X0-nya. Ya, jadi posisi terbaik tidak selalu di X yang terbaru. Ya, jadi P base ini mencari posisi terbaik antar iterasi. Ya, jadi kalau P base-nya ternyata lebih bagus di posisi X0, maka kita bisa ngambil dari situ. Ya, jadi gitu. Nah, dengan ketemu P base, kita bisa melihat G base-nya berapa yang menghasilkan F paling kecil. Ya, ini yang paling kecil ya. F pertama ini. Berarti G base-nya adalah X1. Ini, 100,11 ini. Ini adalah G base yang baru. Jadi setiap iterasi kita akan mengupdate G base dan P base. Dari situ kita gunakan untuk mengupdate V dan X. Jadi itu kita ulang-ulang terus sampai sejumlah iterasi nanti akan mengerucut atau konvergen ke X sama dengan 100. Jadi nanti di akhir iterasi yang kita target, misalkan jumlah iterasi maksimumnya 20, maka di akhir iterasi 20, kemungkinan X-nya akan semua mendekati 100. Jadi solusi optimal dari fungsi yang kita cari minimumnya yaitu 100 min X. Gitu ya. Nah, kriteria penghentiannya bisa jumlah iterasi maksimum, bisa juga standar deviasi. Misalkan antar X itu standar deviasinya sudah mendekati 0, artinya X itu sudah saling sama. Mungkin sudah konvergen ke solusi optimal. Itu ya. Nah, kita sekarang setelah jelas ini, bagaimana membuat langkah-langkah ini kita lakukan di dalam R, dalam bahasa R. Ya. Jadi kita akan pindah ke R. Jadi kita kembali ke R Studio ya. Nah, di sini kita akan bersihkan dulu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa bangkitkan X. Awalnya bangkitkan X, jadi X adalah posisi awal. Kemudian V itu bisa kita inisialisasi dengan matriks anggotanya tadi 0,1. Tentu saja bebas ya. Ini inisialnya bisa 1, bisa 0,5, bisa 0,1. Nah, kemudian 5 partikel ya, 5 partikel, 1 kolom. Jadi V-nya ini. Yang pertama tadi X ini C bind berarti kita binding secara kolom. Nilainya 98, 104, 95, 139. Jadi ini nilai X. Kemudian ini nilai V.
Ini awalnya. Kemudian kita bisa panggil atau tuliskan fungsi untuk mengecek berapa nilai F untuk X itu ya. Untuk X yang kita definisikan itu. Saya tutup saja. Jadi F sama dengan 100 dikurangi X kuadrat. Enter, kita bisa cek F-nya. F-nya itu. Ya, bisa saya jelaskan. Nah, X ini bisa juga dibangkitkan secara random ya. Ini kalau ini saya sengaja saya kasih ini. Sebenarnya bisa kita bangkit secara random. Random, nanti kita batasi random antara berapa sampai berapa. Ya, karena kita tahu solusinya 100, maka kita bisa misalkan batasi lower bound-nya 90, upper bound-nya 105, misalkan gitu ya. Nanti X akan dibangkitkan secara random di situ. Di awalnya, setelah itu akan kita update menggunakan V dan G-base dan P-base yang kita temukan. Nah, ini F awalnya ini. Kita tahu bahwa G-base-nya adalah X pertama. Jadi G-base sama dengan X1. G-base 98. Itu ya. Kemudian P-base itu X itu sendiri karena belum ada pembandingnya. Jadi P-base posisi terbaik untuk masing-masing partikel atau masing-masing individu adalah X-nya sendiri. Karena ini masih taraf inisialisasi ya di awal. Yaitu. Sekarang kita bisa update V-nya. V berdasarkan G-base dan P-base yang kita punya. Jadi saya tadi sudah menulis V. Tinggal kita klik ke atas. Nah ini. Jadi V adalah row. Row-nya kita kasih nilai 0,9 kalikan V awal tadi. V awal ini. Kemudian ditambah C1-nya kita kasih nilai 1. Kemudian ini bilangan random itu di R bisa digunakan RANEV. RANEV 1 berarti satu bilangan random. Ini kita bisa kasih berapa? Misalkan 5 karena kita punya 5 partikel ya. Kemudian P-base dikurangi X ditambah C2 kita kasih nilai 1, ini juga random. Kita kalikan dengan G-base, ini kita ulang 5 kali karena ada G-base-nya kan cuma 1 komponen, sementara X-nya kan 5 komponen, maka ini kita ulang 5 kali. Ya. Biar bisa dikurangkan antara G-base dengan X. Jadi kita repeat sebanyak 5 kali. Itu. Nah, kita bisa lihat itu V-nya. Jadi V-nya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif karena P-base dan X ini bisa saja P-base-nya lebih kecil dari X. Jadi kalau kita kurangi bisa negatif. Itu ya. Nah, dari situ kita bisa update X sama dengan X plus V. Ya, nilai X tadi kita simpan di P-base karena di awal P-base akan sama dengan posisi yang ada karena belum ada pembanding. Oke, kita klik, kita bisa lihat X-nya. Nah, X-nya itu. Jadi kalau Anda mengeran bisa saja hasilnya beda karena random number di sini yang dihasilkan oleh tiap komputer berbeda-beda. Jadi bisa menghasilkan V yang berbeda dengan yang saya lakukan ini. Kemudian setelah X ketemu kita bisa cek nilai F-nya. Nilai F-nya bisa kita masukkan ke sini. Nah, nilai F yang terbaru untuk X ini. Kita bisa bandingkan dengan F sebelumnya. F sebelumnya kita simpan di F-base. Jadi kita bisa bind F-base, ini F sebelumnya dengan F sekarang.
Nah, Anda lihat F-nya bagaimana. Ini F sebelumnya turun dari 4 ke 3,6. 16 turun menjadi 4,3. 25 turun menjadi 16. 9 turun menjadi 8,4. 16 turun menjadi 11. Nah, berarti posisi sekarang jauh lebih bagus daripada posisi sebelumnya untuk semua partikel. Ya, jadi P base bisa ganti dengan X yang sekarang. Kemudian F base bisa kita ganti dengan F yang sekarang. Nah, seandainya ada F yang tidak lebih bagus, maka kita akan ngambil F base dari sebelumnya. Untuk partikel tertentu bisa kita ambil yang sebelumnya. Tapi karena semua lebih bagus, kita ambil yang sekarang. Jadi F base sama dengan F. Ya. Kemudian J base posisi terbaik untuk kelompok J base ini, maka kita lihat di sini yang paling kecil adalah 3,64. Maka ini adalah J base-nya. J base sama dengan X yang pertama. Ya, jadi X atau partikel pertama, partikel 1 yang kita anggap sebagai J base karena nilai F-nya paling kecil. Kemudian dari situ kita bisa update V. Ya, kita update V lagi. V kita update dengan cara menggunakan panah ke atas, kita panggil lagi V-nya. Nah, kita ganti row-nya itu semakin, nah iterasi row-nya akan semakin mengecil, misalkan 0,85. Ya. Ini ya kita enter saja karena X, PP sudah kita masukkan. Nah, oke, kita lihat V-nya. Kemudian kita update lagi X sama dengan X plus V. Kemudian kita cek lagi F. 100 min X kuadrat. Ini nilai F untuk kuadratnya belum. Jadi ini nilai F untuk X yang baru. Ya, jadi F sebelumnya sudah kita simpan sebagai F base. Jadi sekarang kita bisa bandingkan C bind antara F base dengan F yang sekarang. Anda lihat ini turun. Nah, yang ini partikel kedua dia naik ya. Partikel ketiga turun, partikel keempat turun, partikel kelima turun. Maka, nah di sini menarik, P base-nya nggak bisa ngambil dari X sekarang karena ternyata partikel kedua itu justru lebih bagus X sebelumnya dengan nilai F yang lebih kecil. Nah, dalam hal ini kita akan mengambil P base itu dari sebelumnya. Ya, jadi bagaimana caranya biar gampang, tidak manual, kita bisa menggunakan rumus. Jadi P base sama dengan P base sebelumnya dikalikan dengan partikel 1 lebih bagus yang sekarang. Berarti kita gunakan P base yang sekarang. Jadi kita kasih 0. C bind ya. C bind C 0. Kemudian partikel kedua lebih bagus yang sebelumnya. Kasih nilai 1. 0, 0, 0. Ditambah dengan X ya, dikalikan dengan C bind C yang lebih bagus sekarang, berarti kita kasih nilai 1. Di 1, partikel kedua lebih bagus yang lama, jadi kita kasih 0. Yang pengaruh sekarangnya 0 ya. Pengaruh dari X sekarang 0. Kemudian yang lain 1, 1, 1. Jadi 1 ini untuk mengalihkan dengan komponen ini. Berarti kita ngambil P base sebelumnya. Kalau 0 artinya yang ini kita kalikan dengan 0, nggak ada pengaruh. Sementara 1 ini ngambil yang baru ini.
Jadi kita ambil X yang baru dikalikan dengan 1. Ini tidak lebih bagus, kita kalikan dengan 0. Ini lebih bagus, kita kalikan dengan 1. Ini lebih bagus, kita kalikan dengan 1. Ini lebih bagus, kita kalikan dengan 1. Nah, dengan demikian, ini akan secara otomatis mengambil P-base sebelumnya jika itu lebih bagus, atau ambil yang X sekarang jika itu lebih bagus. Jadi P-base-nya ini udah gabungan antara P-base lama dengan X baru. Ini P-base terbaru ya. P-base terbaru. Kemudian F-base-nya juga gitu. F-base-nya sebagian ada ngambil yang lama, ada yang ngambil yang baru. Jadi F-base juga kita update dengan cara seperti ini. F-base. Ini F-base. Ini F. Gitu ya. C-nya sama. Pengalinya ini sama karena kita akan ngambil yang partikel kedua dari F-base yang lama. Partikel yang lain kita ambil dari F yang terbaru. Itu. Nah, cara ini masih ada manualnya, yaitu kita harus menyematkan 0100 ini secara manual. Mestinya bisa pakai cara yang otomatis ya. Kita bisa menggunakan memilih mana yang harus 1, mana yang harus 0 gitu ya. Itu saya tadi sudah mencoba menggunakan ini. Nah, ini change row. Ini change row ini menandai F mana yang lebih bagus daripada F-base. Ya, jadi F lebih kecil dari F-base. Ya, jadi kita bisa definisikan, misalkan ubah itu ya. Ubah itu artinya yang berubah itu sama dengan F lebih kecil dari F-base. Jadi baris mana yang F-base ini lebih besar daripada F, atau F lebih kecil dari F-base, ya itu kita tandai. Ini yang F-nya lebih kecil dari F-base itu untuk semua partikel kecuali partikel kedua. Ya, jadi nanti ubah itu yang memenuhi F lebih kecil dari F-base itu akan bernilai 1, yang tidak akan bernilai 0. Jadi ubah kita panggil ubah false. Oke. Oh, sorry, tadi kan F-base-nya sudah kita ganti ya, mestinya kalau sebelum kita ganti ya. Nanti di iterasi berikutnya. Sekarang kita update dulu. Kita update dulu G-base-nya. G-base sama dengan yang terbaik dari P-base ini, yang paling bagus dari P-base. Kalau kita lihat F-base ya, F-base-nya mana? F-base. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil yang pertama, berarti G-base-nya adalah X1, X pertama. Atau partikel 1. Nah, dari sini kita bisa mengupdate V. Nah, V-nya kita update, misalkan row-nya kita rubah jadi 0,8 gitu ya. Jadi pengaruh dari V akan semakin turun. Ini kita bisa enter karena semua sudah. Ini kemudian X sama dengan X plus V. Kemudian kita cek nilai F-nya 100 dikurangi X kuadrat. Jadi kita cek nilai F untuk X yang terbaru ini. Ya. Kemudian kita bandingkan C bind antara
F base, F sebelumnya dengan F sekarang. Nah, Anda lihat di sini, ini turun ya, iterasi sebelumnya ke sekarang turun nilai F-nya, ini naik. Jadi partikel kedua ini naik, partikel ketiga turun, partikel keempat turun, partikel kelima turun. Nah, di sini kita bisa ubah sama dengan F kurang dari F base. Dia akan terjadi pada baris kedua ya. Baris keduanya mungkin akan false, yang lain akan true. Ubah. Ya, baris kedua false, yang lain true. Artinya apa? Hanya di partikel kedua yang F-nya itu naik. Ya, itu. Berarti sekarang kita perlu mengubah F base. Ya, F base ini adalah F base. Sekarang ini kita ganti dengan ubah. Ya, 1 dikurangi ubah. Jadi kalau yang false kita gunakan yang sebelumnya. Jadi kalau false ini berarti nilainya 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1 kita ngambil dari komponen F base sebelumnya. Kemudian ini yang nilainya 1 berarti ngambil dari komponen sekarang, F yang sekarang. Jadi F base, F base ini sudah mengambil yang paling bagus. Ini dari F, kalau yang ini dari F base sebelumnya, kalau ini dari F. Nah, gini. Ini udah yang terbaik di antara F dan F base. Begitu juga P base. P base akan kita update menggunakan rumus yang sama. Nah, ini dikalikan dengan 1 min ubah. Jadi kalau true nilainya 1, kalau false nilainya 0. Ya. True nilainya 1, kalau false nilainya 0. Jadi yang true itu berarti ngambil dari X, yang false ngambil dari P base. Ya, ini cara yang enak untuk melakukan perubahan P base. Jadi P base ini sudah mencakup X yang sekarang dan P base sebelumnya. Mana yang lebih bagus akan kita pilih. Nah, ini ya. Nah, dengan ditemukannya P base ini, kita bisa sekarang mengupdate G base. G base-nya kita ambil mana yang paling bagus. Nah, ternyata partikel kelima. Jadi G base sama dengan X5. Kita bisa cek G base mestinya 98,82. Ya, 98,8. Ya, nah dari sini kita sekarang bisa update velocity lagi, velocity untuk iterasi berikutnya. Jadi begini aja kita ulang-ulang ya. V-nya turun, rho-nya turun lagi, misalkan 78 gitu ya. Ini kemudian X-nya sama dengan X plus V. Ya, bisa cek X-nya berapa. Semakin mendekati 100 ya, semakin naik iterasinya dia akan semakin mendekati konvergen, yaitu solusi X sama dengan 100. Kita bisa cek F sama dengan 100 min X kuadrat. Bisa kita bandingkan C bain
yang menggabung antara F base, F sebelum-sebelumnya dengan F sekarang. Nah, ini partikel 1 F-nya turun. Partikel 2 turun, partikel 3 turun, partikel 4 naik, partikel 5 turun. Jadi partikel 4 ini yang kita akan ambil nanti P-base-nya adalah dari yang sebelumnya. Maka kita akan ini lagi ubah sama dengan F yang lebih kecil daripada F base. So, kita cek yang nilainya false pasti yang keempat. Ya, yang lain true. Jadi true ini bernilai 1, false bernilai 0. Nah, dari situ kita bisa merubah F base-nya. Kita ulang lagi aja. Atau P base kita rubah dengan rumus ini lagi. Ya, begitu juga dengan F base. Kita bisa tulis saja F base sama dengan F base. Yang ubahnya bernilai false berarti 0 ya, 0. Dia kita akan ngambil yang dari sebelumnya. Ini F. Yang bernilai 1 ngambil dari F yang sekarang. Nah, gitu. Kemudian G base-nya apa? Kita lihat P base. Itu F base. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil ternyata partikel 5. Berarti G base-nya adalah X. X5 atau P base 5 sama ya. Maksudnya karena kita bisa P base 5 juga boleh karena P base ini sudah mencakup X yang terbaik. Jadi G base-nya bisa kita cek. Itu kita bisa juga cek X5. Ya sama. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini kita ulang-ulang. Hal yang sama kita ulang seperti ini. Maka nanti akan ketemu solusi optimal. Nah, sekarang bagaimana ini dikodingkan? Kodingkan. Misalkan kita gunakan PSO awal, PSO A, function N itu jumlah partikel, max it itu jumlah maksimum iterasi. LB, nah ini paling bawah misalkan 90. Ini karena cuma satu nilai ya. Ini kita simpan sebagai save as PSO awal, PSOA, save. Ini kemudian uh, (105). Ini nggak pakai Erbind ya, berupa skalar ya. Kalau berupa vektor baru bisa pakai atau perlu pakai ini. Ini karena skalar, ini aja. Nanti kalau fungsinya 2 dimensi, baru perlu pakai ini. Ini dimensinya D ini, dimensinya saya tulis 1 aja. 1. Kemudian C-nya 1, C1-nya 1, C2-nya 1. Kemudian X, matriks, ini D-nya 1 dimensi. N-nya adalah jumlah partikel. Kita awali X dengan 0 untuk semua partikel. Kemudian F ini nilai fungsi 0 untuk semua partikel. Jadi, misalkan N-nya 5 kali 1. Result vektor ini saya menyisakan himpunan kosong untuk menyimpan result. Kemudian untuk I sama dengan atau N1 sampai N jumlah partikel, kita perlu membangkitkan nilai X dengan menggunakan ini. Ini yang saya ceritakan tadi. Lower bound-nya berapa? Dikalikan bilangan random. Ini 1 ya. Dikalikan dengan selisih UB dan LB. UB-nya 105, LB-nya 90. Jadi
dengan rumus ini kita akan membangkitkan solusi awal antara 90 sampai 105. Kemudian ini F-nya kita rubah menjadi FI. Oh, ini rumit. Ini kita pakai yang sederhana saja. 100 dikurangi XI kuadrat. Ini ya. Jadi setelah kita bangkitkan, kita cek nilai F-nya. Ini V ini satu dimensi. Kita kasih nilai awalnya, misalkan 0,1, 5 partikel, 1 kolom. PP sama dengan X untuk awal. Minimum fungsi sama dengan minimum F untuk awal. Dan indeks berapa atau X keberapa yang menghasilkan F paling kecil, yaitu disimpan di indeks ini, IDK ini. Which mean dari F ini berarti baris keberapa yang menghasilkan F paling kecil. Kemudian JB sama dengan X baris ke IDK. Ya. Jadi X paling bagus disimpan di JBase. FP sama dengan ini. Kemudian Rho max 0,9, Rho min 0,4. Ini untuk nanti mengupdate nilai Rho. Inersia yang kita kalikan ke V waktu kita mau mengupdate V. Nah, sekarang untuk iterasi dalam 1 sampai maksimum iterasi, nanti maksimum iterasinya kita tentukan. Rho sama dengan Rho max 0,9 dikurangi dengan 0,9 dikurangi 0,4 itu 0,5 dibagi dengan maksimum iterasi, misalkan 50, maka 0,5 dibagi 50 dikalikan dengan it. Artinya apa ini? Semakin tinggi iterasi, pengurangannya akan semakin besar, maka Rho-nya akan semakin kecil. Ya, dari awalnya 0,9 dikurangi dengan sesuatu yang semakin membesar. Ya, itu cara smart untuk mengupdate Rho biar semakin naik iterasinya, Rho-nya itu semakin kecil. Jadi pengaruh V pada iterasi sebelumnya akan dikurangi dengan Rho ini. Ini kalau D-nya 1 ya. D-nya 1. Ini C-nya tadi sudah didefinisikan 1 dan 1. C1 dan C2-nya 1. Nah, di sini Rho-nya ini dari hasil di sebelumnya ini. Ya, ini time ini kita ulang sebanyak partikelnya. Kemudian X kita update. X sama dengan X plus V. Kemudian kita cek berapa nilai F. 100 dikurangi X kurung kuadrat ya. Nah, ini yang Rho ini yang tadi ubah. Mana yang F-nya lebih kecil dari F base. Ini sebenarnya nggak perlu ya, karena ini satu dimensi sebenarnya nggak perlu. Ini akan perlu kalau dimensinya lebih dari 1. Oh, sorry. Kita ulang sebanyak, sorry. 1 min ubah. Nggak perlu ini. Nggak perlu ya. Saja. Nggak perlu kita. Ini juga kita kalian dengan ubah. Ini. Kemudian kita cari lagi minimum value-nya adalah minimum dari F base. Kemudian F base mana yang menghasilkan paling kecil kita simpan di IDK. Jadi indeksnya baris keberapa. Dan G base adalah P base untuk yang memberikan nilai
F terkecil ya. Kemudian result ini tadi yang saya definisikan dari himpunan kosong tadi, vektor himpunan kosong tadi. Nah, result vektor himpunan kosong itu kita ini ya tadi ya, mungkin Anda belum lihat. Ini ya, result himpunan kosong ini ya. Itu kita pakai untuk menyimpan hasil ini. Jadi result sama dengan C result min F. Jadi setiap iterasi minimum F-nya akan disimpan. Jadi result ini menyimpan dari hasil sebelumnya ditambah minimum F yang terbaru. Nah, jika sum dari standar deviasi X ini sudah sangat kecil, kita bisa break. Ini kalau untuk multivariabel. Sebenarnya kalau untuk bisa juga standar deviasi dari X. Nggak perlu sum ya. Ini sum ini kalau untuk multivariabel. Jika standar deviasinya sudah kecil, kita akan break, berhenti. X base kita simpan sebagai G base. F base, X base itu kita ngambil dari G base, kemudian F base lalu ngambil dari minimum value dari F. Kita cetak berapa iterasi yang diperlukan. Plot result, menggambar ini seperti ini hasilnya nanti. Kemudian return list X base, F base. Jadi keluaran dari ini adalah X base, dari coding ini adalah X base dan F base. Oke, bisa kita. Oke, sekarang kita bisa panggil PSOA dengan jumlah partikel misalkan 10, maksimum iterasinya 20. Nah, dengan 20 iterasi, 10 partikel kita menghasilkan nilai ini. F-nya sudah mendekati 0. Ya. Kita bisa nambah iterasinya, misalnya iterasinya 30. Nah, ini hampir 100. Ya, ini semakin mendekati 0. Kita perbanyak iterasinya, maksimum iterasinya. Nah, pas 100. Dengan nilai F-nya 9,4 kali 10 pangkat min 13. Ya, ini sudah. Kita lihat ini perkembangan nilai minimum F-nya dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Jadi mungkin ini di iterasi keempat ya. Ini kalau ini 10 berarti ini mungkin keempat itu turun. Setelah itu mendatar hampir sama terus turun lagi. Di iterasi keberapa mungkin ke-13. Dan setelah itu turun secara perlahan. Sebenarnya kalau kita perbesar grafiknya, kemungkinan dia sebenarnya turun tapi terlalu kecil. Oke, jadi ini implementasi PSO menggunakan R. Ya. Nah, kalau misalkan fungsinya itu multivariabel, ya kita perlu merubah di sini. LB-nya ini bukan lagi scalar, tapi LB untuk komponen partikelnya misalkan dua variabel ya. Untuk X1, X2 kita tentukan X-nya berapa. Untuk UB juga begitu. Nanti waktu create matrix juga gitu. Ini satunya diganti dengan D. Ya, nanti kemudian fungsinya dirubah di sini. Fungsi yang dievaluasi. Itu teman-teman saya kira mudah dipahami ya. Silakan Anda berlatih lagi untuk melakukan programming atau penghitungan menggunakan R. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Dan selamat belajar.